bisa bertemu kembali, bisa bertatap muka tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dari dunia hingga akhir nanti. Semoga kita bisa menjadi umat Rasulullah Muhammad dan kita mendapatkan pertolongan di Allah nanti. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu mendapatkan kesehatan karena akhir-akhir ini sering terjadi ya masih ada wabah ya, wabah virus corona. Semoga kalian bisa selalu menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh supaya badan sehat dan juga tidak menular kepada orang lain seperti itu. Mungkin sebelum pembelajaran dimulai absen dulu ya. Dari Mas Yudi hadir, Mas Yudi hadir, Mas Haikal hadir, Mas Salim hadir, Mas Dika hadir, Mas Dika hadir. Berarti sudah hadir semua ya. Tadi Mas Agus mau ke sini tapi sedang izin karena Mas Agus sedang ada acara keluarga. Selanjutnya kita mulai ya pembelajarannya. Jadi ada yang tahu tidak materi kita pada sore hari ini apa? Ada yang tahu materinya? Apa Mas Ali? Ada pembelajaran dua. Ya betul sekali Mas Ali. Materi kita saat ini adalah adab orang tua dan guru. Jadi ya apa Mas Ali? Bagus Mas Ali. Jadi kita akan belajar tentang adab orang tua dan guru. Jadi kira-kira adab orang tua dan guru itu berbeda atau hampir sama menurut kalian? Hampir sama ya, karena guru itu apa sebutannya? Kalau kalian tahu? Orang tua sekolah. Iya betul sekali Mas Haikal. Jadi guru itu adalah orang tua kita di sekolah atau bisa dibilang orang tua kedua ketika kita di sekolah. Jadi adab-adabnya kita juga tidak bisa dibedakan ya dengan orang tua. Malah terkadang kalau saya melihat anak-anak itu malah ketika dengan orang tua malah terkadang tidak sopan, tapi ketika dengan guru malah lebih sopan. Itu seharusnya harus diseimbangkan antara orang tua dan juga guru seperti itu, karena guru juga orang tua kita, apalagi orang tua kita yang asli juga harus dihormati seperti itu. Lalu kira-kira karena kita akan belajar adab, kira-kira ada yang tahu nggak adab itu apa? Ada yang tahu adab? Adab adalah sopan santun. Ya betul sekali Mas Bibi. Jadi adab itu adalah ada sopan santun, tata krama, terus apa lagi? Ada yang tahu lagi nggak? Ya kalau kita harus berbakti seperti itu. Jadi adab dengan orang tua itu kita harus sopan, terus kita harus santun, terus mungkin ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang tua kita dengan teman kita harusnya seperti apa? Apakah sama atau seperti apa? Kalau menurut kalian? Berbeda ya. Jadi ketika dengan teman tua harusnya lebih apa? Lebih sopan, terus lebih halus ya. Kalau sama teman ini mungkin kalau bercanda ya seperti itu, tapi ketika dengan orang tua ketika bercanda ya kita harus menyesuaikan. Jadi di sini untuk orang tua adalah dispesifikan bukan orang tua orang yang lebih tua, tapi orang tua kita. Jadi orang yang melahirkan kita dan orang yang mendidik kita di rumah seperti itu. Jadi di sini ada dalil nakli tentang menghormati orang tua, yaitu terdapat di surat Al-Isra ayat ke-23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, yaitu maksudnya Allah, dan hendaklah kamu berbakti kepada
ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini di dalam Al-Quran sudah diperintahkan bahwasanya kita harus menghormati orang tua kita yang sudah melahirkan kita, yang sudah memberi nafkah kita seperti itu. Karena kira-kira kalau kita tidak berbakti dengan orang tua, kita jadi anak yang seperti apa? Menurut kalian ada yang tahu? Iya, betul sekali ya. Jadi Mas Haikal, jadi ketika kita tidak berbakti orang tua, disuruh orang tua kok malah berbangkang, diminta dibeli, disuruh untuk beli misalkan kopi atau disuruh beli apa misalkan sayur, tapi kita malah pusing atau mungkin kita malah menolak, maka kita bisa dikatakan sudah durhaka kepada orang tua kita. Lalu di sini ada hadis riwayat Ahmad, siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat. Jadi jika kita ingin dipanjangkan umurnya dan dilancarkan rezekinya, maka harus berbakti pada orang tua. Ini ada tambahan untuk menyambung tali silaturahmi dengan kerabat seperti itu. Lalu di sini ada adab terhadap orang tua. Kira-kira ada yang tahu nggak? Dicontohkan saja kira-kira adab orang tua itu seperti apa? Misalkan kita disuruh atau kita diminta pertolongan oleh orang tua. Ayo ada yang bisa contoh saja. Contoh yang paling mudah yang kalian sering lakukan. Apa Mas Dika? Ada yang tahu? Tentunya Iya, disuruh membeli gula. Iya. Kira-kira disuruh membeli gula, kira-kira Mas Dika mau atau tidak ketika diminta orang tua? Mau. Iya, harus mau ya. Jadi jangan kita mungkin biasanya kalau kita misalkan disuruh orang tua, misalkan jika diberikan gula di warung misalkan seperti itu, kadang kita lagi main game atau lagi ngapain, kadang kita bilang pusing atau sebentar dan sebagainya, itu juga sudah termasuk menyakiti hati orang tua. Karena kan pastinya orang tua menyuruh itu karena meminta bantuan ya. Jadi jangan sampai kita misalkan disuruh oleh orang tua kok bilangnya atau sebentar atau pusing dan lain sebagainya, maka ya itu juga sudah istilahnya kita menduakan orang tua kita. Itu termasuk juga sudah kurang berbaktinya, kurang, meskipun akhirnya kita tetap mau. Jadi seperti itu saja sudah tidak boleh, apalagi ketika kita menolaknya seperti itu ya. Siap ya. Jadi ketika kita diminta oleh orang tua, kita juga harus nurut. Jadi di sini ada contoh-contohnya, yaitu dilarang berbuat kasar atau membentak. Jadi mungkin kejadian seperti ini insya Allah kalian tidak ya, tapi beberapa contoh pernah terjadi bahwasanya ketika emosinya sedang tidak stabil, kadang-kadang kita sering istilahnya tidak sengaja membentak, atau kita secara tidak langsung tidak sadar seperti itu membentak atau menggunakan kata-kata kasar. Itu kita harus menghindari supaya kita tidak apa, ketika kita menghindari hal apa sih? Iya betul sekali, supaya kita tidak durhaka kepada orang tua. Karena bila kita durhaka itu tadi seperti di hadis riwayat Ahmad tadi, maka umur kita akan tidak panjang seperti itu. Maka Allah akan mungkin memotong umur kita seperti itu. Lalu berbuat baik seperti beliau merawat kita saat kecil. Jadi ketika kita dengan orang tua, misalkan kalian yang sudah besar, orang tua kita sudah sepuh, maka kita harus berbuat baik seperti orang tua kita merawat kita dari sejak kecil ya, sejak kecil seperti ini. Jadi kita harus misalkan kalau kita sudah mempunyai nafkah, maka kita harus gantian, kita yang memberikan beras, kita yang memberikan lauk dan sebagainya. Jadi kebutuhannya kita harus mencukupi, seperti halnya ketika orang tua dulu mencukupi kebutuhan siapa? Kebutuhan kita ya. Ya seperti itu. Jadi itu contoh-contohnya. Lalu di sini ada contoh lagi, berusaha menyenangkan orang tua. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh menyenangkan orang tua itu yang seperti apa? Iya Bapak.
nanti sudah memiliki nafkah, maka kita juga harus menyisihkan nafkah kita tidak hanya untuk keluarga kita tetapi untuk orang tua kita juga. Lalu di sini selanjutnya adalah cara berbakti kepada orang tua. Tapi di sini berbaktinya kepada orang tua yang sudah meninggal. Kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak contoh berbaktinya kepada orang tua yang sudah meninggal? Memberikan orang makan. Ya, betul sekali Mas Vivi. Jadi ketika kita misalkan kan kita nanti juga akan ditinggalkan oleh orang tua kita karena orang tua kita kan usianya lebih tua daripada kita, maka nanti investasi buat orang tua agar orang tua itu bisa selalu mendapatkan pahala maka adalah doa dari anak yang soleh seperti itu. Jadi kita nanti ketika misalnya kita sudah ditinggalkan orang tua maka kita jangan bosan, jangan malas ketika kita mendoakan orang tua. Bisa kita mengirimkan Al-Fatihah atau menyedekahkan uang kita untuk orang tua kita supaya pahalanya juga mengalir kepada orang tua kita, supaya bebannya orang tua kita ketika di alam kubur nanti bisa ringan seperti itu. Karena pahala yang mengalir sampai ketika kita wafat ada berapa? Ada yang tahu nggak? Pahala orang yang sudah meninggal yang masih tetap mengalir, ada pahala jaya, terus apa? Ilmu yang bermanfaat, lalu doa dari anak soleh ya. Jadi kita harus nanti biar orang tua kita itu di akhirat juga senang seperti itu. Jadi kita jangan sampai lupa untuk mendoakan orang tua. Tidak harus ke makam untuk mendoakan itu. Bagus kita ke makam sembari kita mengingat mati, tapi misalkan kita setelah sholat juga itu yang lebih afdolnya. Tidak harus setelah sholat, misalkan kita sedang bekerja atau kita beristighfar saja, tapi kita niatkan untuk semoga orang tua kita bisa diampuni, itu juga bisa meringankan dosa dari orang tua kita. Lalu jika ketika orang tua sedang saat wafat, kita harus memandikan, mengkafani, bersolati sampai apa? Setelah bersolati lalu menguburkan anak tua. Jadi anak itu harus jangan sampai misalkan momen ketika orang tua meninggal itu anak harus yang mengkafani, memandikan, bersolati dan menguburkan seperti itu. Lalu untuk selanjutnya di sini adab terhadap guru. Jadi tadi guru adalah apa? Tadi yang dijawab oleh Mas Haikal. Orang tua kedua. Ya, orang tua kedua ketika kita di sekolah, maka kita juga harus berbaktinya juga harus sama karena guru juga termasuk orang tua kita. Lalu kira-kira ketika kita cara menerapkan adab terhadap guru itu gimana kira-kira ketika kalian sekolah? Ya, mendengarkan ya. Jadi tidak berbicara sendiri seperti itu. Lalu ketika kalian sampai sekolah terus ketemu dengan guru, kira-kira yang kalian lakukan apa? Kira-kira salim ya, salim, menyapa. Terus kalau lebih bagus tanya kabarnya siapa, siapa. Terus misalkan gurunya mau ke kelas, bawa laptop, bawa buku, kira-kira kalian berani nggak membantu guru tersebut? Ya, berani ya, harus ya. Biar selain kita akan mendapatkan nilai yang bagus, itu juga kita sekalian belajar untuk toleransi kepada orang yang lebih tua seperti itu. Lalu jika misalkan kan guru juga manusia kan juga sering salah. Kira-kira ketika guru itu salah dalam berbicara, kira-kira itu kalian di dalam pikiran kalian guru itu disengaja atau tidak disengaja? Kalau menurut kalian tidak disengaja ya, karena kan kalau orang ngomong itu kan kadang-kadang juga tidak fokus atau sedang banyak pikiran, maka guru mungkin jadi kita harus berhusnuzon ya seperti itu. Oke, jadi seperti itu materi kita pada sore hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak tentang materi kita pada sore hari ini? Ya, sudah jelas ya. Jadi
itu juga tidak hanya sebagai materi saja yang harus kalian ingat, tapi harus apa? Selain kita ingat harus kita betul sekali Mas Arif, diamalkan. Oke. Jadi ketika nanti di rumah kita harus berbuat baik kepada orang tua, dan ketika kita di sekolah juga harus berbuat baik kepada guru. Oke, seperti kita sudah jelas. Mungkin cukup sekian materi pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum